Selamat datang di channel jailangkung.com. Kalau dalam falsafah timur ada yang namanya yin dan yang, sedangkan dalam falsafah Jailangkung ada yang namanya zakar dan zikir. Ini adalah kesatuan dualitas eksistensial yang menjadi prinsip keseimbangan hidup manusia. Zakar dan zikir ini adalah dua elemen yang berlawanan tetapi saling melengkapi. Zakar merepresentasikan aspek fisik dan eksternal manusia, sedangkan zikir merepresentasikan aspek mental dan internal manusia. Gagasan ini berangkat dari keseimbangan antara dorongan biologis dan pencarian makna spiritual yang menjadi inti dari keberadaan manusia itu sendiri. Zakar mewakili dorongan ke arah penciptaan fisik, keberlanjutan dan pemenuhan hasrat, sedangkan zikir adalah jalan menuju refleksi, kesadaran, dan transendensi yang membimbing manusia melampaui batas dirinya sendiri. Ada 4 pilar untuk memahami tentang zakar dan zikir ini. Yang pertama adalah eksistensi. Zakar tidak hanya dilihat sebagai alat reproduksi fisik, tapi juga simbol potensialitas murni. Ini adalah sumber daya yang mewakili kekuatan vital dan penciptaan dalam dunia nyata. Setiap manusia yang lahir dengan dorongan hidup yang fundamental ini, zakar menjadi metafora dari potensi eksistensi manusia yang mentah dan belum disalurkan. Yang kedua adalah transendensi yang menjadi pilar kesadaran dan refleksi. Nah, zikir melambangkan perjalanan ke dalam diri, tempat manusia mencari dan memahami hakikat dirinya yang lebih dalam. Jadi zikir adalah sebenarnya titik balik di mana manusia menengok ke dalam untuk menyadari bahwa hidup tidak hanya soal kelahiran dan kematian, tetapi tentang makna dan kesadaran yang berkembang. Dalam hal ini, zikir adalah upaya melampaui diri yang semata-mata fisik menuju dimensi spiritual. Yang ketiga adalah kontinuitas yang disebut sebagai kesadaran terhubung. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya, zakar dan zikir saling terhubung sebagai aspek siklus kehidupan. Kehidupan bukan hanya sekedar keberlanjutan secara fisik melalui prokreasi, tetapi juga keberlanjutan spiritual yang tercipta dari kesadaran yang terus berkembang. Keduanya menyatu untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan untuk memahami hakikat hidup itu sendiri. Yang keempat adalah kendali diri. Zakar dan zikir menempatkan kendali diri sebagai medium utama antara dorongan fisik dan dorongan spiritual, dorongan zakar dan dorongan zikir. Di sini kendali bukan hanya kemampuan untuk menekan hasrat atau menghindari keinginan, tetapi juga keterampilan untuk mengintegrasikan keduanya dengan kesadaran penuh. Dalam hal ini manusia dipandang sebagai entitas yang bisa berfungsi dengan utuh hanya ketika ia menggabungkan kedua elemen tersebut secara selaras. Nah, kita masuk kepada prinsip keseimbangan antara zakar dan zikir. Kalau kita maknai, zakar itu adalah aksi, sedangkan zikir adalah refleksi. Nah, kunci daripada keseimbangan ini adalah harmoni yang bisa dicapai ketika seseorang bisa sadar menyalurkan potensi fisik dan mentalnya untuk tujuan yang lebih besar dari sekedar pemenuhan diri. Ini adalah dunia materi, dunia tindakan, dan penciptaan. Ini adalah dunia di mana manusia bekerja, berjuang, dan terus menghasilkan. Zakar melambangkan kekuatan aktif manusia untuk menciptakan dan memberi, tak hanya dalam hal kelahiran fisik, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan. Zikir sebagai refleksi, ini adalah dunia batin, kontemplasi. Zikir di sini bukan sekedar pengulangan kata atau doa, tetapi perenungan yang membawa manusia kepada kesadaran hakiki tentang keberadaannya. Zikir adalah tempat di mana manusia mempertanyakan makna dari segala tindakannya. Dengan itu, ia menemukan arah dari hidupnya sendiri. Nah, berdasarkan teori zakar dan zikir ini, seolah-olah menyarankan bahwa hidup yang seimbang bukanlah hidup yang hanya berfokus pada zakar atau zikir secara eksklusif, melainkan paduan harmonis antara keduanya. Dalam keseimbangan ini, manusia menjadi makhluk eksistensial sekaligus makhluk transendental yang aktif di dunia fisik, namun sadar akan dunia metafisik. Jadi pada akhirnya keseimbangan antara zakar dan zikir ini menawarkan perspektif bahwa untuk hidup secara utuh manusia harus mengakui baik aspek fisiknya dalam arti zakar sebagai energi penciptaan maupun aspek spiritualnya dalam arti zikir sebagai energi kesadaran. Hidup tanpa zakar hanya akan melahirkan kekosongan tindakan, sementara hidup tanpa zikir akan melahirkan kekosongan makna. Jadi kita bisa melihat bahwa zakar dan zikir adalah dua kutub yang saling melengkapi dan harus diintegrasikan. Maka manusia yang ideal adalah yang bisa menjembatani antara kedua elemen tersebut
menciptakan fisik, dan berefleksi secara spiritual. Terima kasih.